Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan menjelaskan untuk pertemuan kedua ini ya tentang the part of speech dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya adalah jenis kata begitu ya. Di mana dalam bahasa Inggris biasanya ada there are 8 part of speech. Yang pertama adalah noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition dan interjection. Baik, kita lihat contoh-contohnya satu-satu ya. Noun itu names of person, nama orang, tempat, place, atau sesuatu atau ide ya. Itu kalau dalam bahasa Arab isim begitu. Bentuknya biasanya ada common noun, ada proper noun, ada singular, ada plural, ada concrete, ada abstract, ada direct, ada object of the preposition. Saya kira yang konkret dan abstract kemarin sudah dijelaskan sedikit. Yang singular juga itu, singular itu mufrad, plural itu jamak begitu ya. Common itu kata benda umum ya. Common salah satu concrete noun ya. Penggolongan kata benda untuk person tempat. Intinya common itu kata benda umum. Kalau proper noun kata ini nih. Ini contohnya common noun nih. Ada city, ada restaurant, ada man, ada woman. Umum masih umum. Girl, province, town. Jadi kayak gini tuh. Kalau contohnya tuh kalau kita bilang city itu adalah kota, maka Bandung itu adalah proper noun-nya. Jadi city itu common noun, Bandung itu adalah proper noun begitu. Kemudian kalau girl itu perempuan, kalau Nina misalkan adalah proper noun. Kalau university itu universitas, kalau UGM itu adalah proper noun, kira-kira seperti itu. Nah, intinya adalah common noun adalah kata benda umum dan proper noun adalah kata benda khusus begitu. Penjelasan dari. Oke, yang kedua verb. Verb itu kata kerja kalau dalam bahasa Arab fi'il ya. Show action yang menunjukkan sebuah pekerjaan. Ya, action. Dalam kamus, dalam dictionary, English dictionary itu adalah semuanya adalah verb ya biasanya. Dimulai dengan to think, to see, to hear, to talk, to speech gitu ya, to hold dan lain-lain ya. Example of verb, action of verb, nanti ada linking kita pelajari secara khusus. Helping verb juga nanti kita pelajari, ada transitive dan intransitive verb atau apa namanya fi'il muta'adi dan fi'il lazim kalau dalam bahasa Arab. Nanti kita akan pelajari itu. Adjective itu kata sifat ya. Kalau dalam bahasa Arab itu naat ya, naat. Describe a noun or a pronoun. Biasanya dia menjelaskan kata benda atau menjelaskan pronoun, kata ganti. Kata ganti itu kalau dalam bahasa Arab isim domir begitu ya. Misalkan a big house, jadi rumah yang besar. Besar itu adjective, sifat daripada rumah. Small gitu misalkan, short, high, apalagi intinya yang berlawanan itu biasanya. Small, big, short, high gitu ya kan. Kemudian apa lagi ya? Banyak handsome itu juga sama sifat. Nah, itu banyak nanti contohnya ya. Adjective. Nah, biasanya pertanyaan untuk adjective what kind of, which one, how many. Ya, misalnya itu contoh pertanyaan lah. Tidak penting ya. Kemudian yang selanjutnya adalah adverb part of speech itu. Adverb adalah kata keterangan ya, kata keterangan. Describe a verb biasanya dia menjelaskan verb, misalkan I run quickly. Saya berlari quickly dengan cepat. Nah, quickly ini describe a verb, menjelaskan kata kerja verb daripada run begitu ya. Describe a verb. Kemudian kadang juga dia menjelaskan adjective, kadang juga menjelaskan adverb yang lain. Nanti kita lihat. Umumnya adverb itu ada akhiran li. Misalkan quick jadi quickly, slow jadi slowly, beautiful jadi beautifully, tapi tidak semuanya. Nanti ada bagian-bagiannya ya. Kalau adverb itu misalkan ada kata keterangan tempat atau isim makan kalau dalam bahasa Arab, adverb of place ya bahasa Inggrisnya. Kemudian ada adverb of time atau isim zaman kalau dalam bahasa Arab ada nanti. Katakan waktu itu misalkan this morning, this afternoon, this night begitu. Kalau adverb of place itu misalkan yang menunjukkan tempat, here di sini, over there di sana kan. Nanti kita pelajari ke depan. Ini cuma penjelasan secara umum saja tentang part of speech yang 8 ya. Ini biasanya pertanyaannya adalah how ya. How do you run? How you come here misalkan. When juga sama. Bisa dijawab dengan adverb ya, adverb, oke? Okay?
Selanjutnya pronoun. Pronoun itu isim domir kalau dalam bahasa Arab. Contohnya adalah kalau dalam bahasa Inggris adalah kata ganti. Ya, apa saja yang termasuk pronoun? I, you, we, they, he, she, it. I, saya, you, kamu, we, kita, you, we, they, mereka. He, she, it, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dia untuk binatang atau bukan orang, begitu ya. Tapi nanti kemudian ada pembagiannya, ada nanti possessive pronoun yang menunjukkan kepunyaan. Possessive pronoun kayak my car misalkan, mobil saya begitu. Kemudian ada juga nanti reflexive pronoun kayak that is mine, that is yours. Jadi tidak disebutkan objeknya. Itu kepunyaanku, itu kepunyaanmu begitu ya. Itu nanti kita belajar nanti ya pronoun ya. Pronoun, nah ada subjek pronoun, ada objek. Jadi pronoun itu kadang menjadi subjek di awal kalimat. I go to school, I itu menjadi subjek ya. Go to school, pergi ke sekolah. Tapi kadang juga menjadi objek dan itu berbeda nanti. Kalau I itu objektif pronounnya adalah me. Misalkan you hit me, engkau memukul aku gitu. Me-nya itu adalah objektif pronoun. Jadi kata ganti tetapi sebagai objek gitu ya, yang disebut objektif pronoun begitu. Nanti kita belajar tuh. Kemudian selanjutnya preposition, kata depan. Connect a noun or pronoun. Biasanya menghubungkan antara noun dan pronoun to the rest of the sentence ya, yaitu fungsinya. Kata depan, contohnya misalkan preposition examples itu the book is on the table. On itu adalah preposition, beneath, against, beside, over, during. Nah, itu semuanya adalah preposition. On, under, beside, behind, beneath, against. Nah, ini semuanya kata depan ya. She held the book over the table. Nah, misalkan she read the book during class. Nah, during ini adalah preposition, kata depan. Kalau dalam bahasa Arab apa fi itu ya, fil madrasati itu apa, isim apa itu ya. Oke, kita lanjutkan interjection ya. Interjection itu adalah show strong emotion ya. Jadi sebuah kata bahasa Inggris yang menunjukkan strong emotion, emosi yang tinggi ya, biasanya follow by exclamation mark. Biasanya diikuti oleh tanda seru ya. Itu untuk menunjukkan sesuatu yang amazing, something amazing gitu ya. Something yes, show strong emotion. Contohnya biasanya kalau interjection itu adalah oh my god, misalkan oh my god, atau misalkan ada contohnya juga, misalkan ada what, pakai what itu tidak hanya berarti apa, tetapi terkadang dia artinya alangkah. Misalkan what a beautiful that house, betapa apa namanya itu interjection, show strong emotion ya. Jadi menunjukkan emosi yang tinggi, emosi yang kuat begitu. Betapa indahnya atau besarnya rumah itu. Nah, itu interjection. Nanti kita pelajari. Kemudian yang terakhir ya, kalau nggak salah ini conjunction. Kata penghubung kalau dalam bahasa Arab isim mausul, allazi, allazani, allazina dan lain-lain. Connect a word or phrase. Dia berfungsi untuk menghubungkan kata atau menghubungkan kalimat. Connect a word or phrase begitu ya. Biasanya apa saja conjunction? Conjunction itu dalam bahasa Inggris dikumpulkan dalam kalimat fanboys. Fanboys ya. F-nya for, A-nya itu N-nya itu nor, tidak juga begitu, B-nya but tetapi, O-nya or, Y-nya adalah yet tetapi, sama juga so kemudian ya. Maka bisa juga so itu ya. Jadi conjunction ini untuk intinya kalau yang paling tahu kita mungkin N ini ya. I and you gitu misalkan. N ini menghubungkan kata begitu ya. Kalau kalimat my friend go to school and I go to the kitchen, and I itu kan menghubungkan, ada dua kalimat kemudian dihubungkan pakai conjunction begitu ya. Saya kira itu cukup penjelasan untuk pertemuan kali ini. Silahkan disimak videonya di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.